Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'anul Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghirup udara segar di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengisi hari-hari yang ada di 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan yang jauh lebih baik lagi. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran adalah merupakan interaksi mendasar seorang muslim. Namun demikian, meski hanya sekedar membacanya saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pahala yang dijanjikan kepada kita semuanya. Namun, yang harus menjadi bahan evaluasi untuk kita semua adalah bacaan Al-Quran yang bagaimana yang akan mengundang keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mempelajari tahsin surah Al-Fatihah. Sebelum kita akan membaca surat Al-Fatihah, mungkin saya akan menyampaikan tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid atau ilmu tahsin itu sendiri. Mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid atau ilmu tahsin ini? Dan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tahsin surah Al-Fatihah. Yang pertama, mempelajari ilmu tajwid atau tahsin ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Makna dari tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-hurufnya dan memahami di mana saat sedang tilawah kita harus berhenti, kita harus berwaqaf. Itu yang disebut dengan tartil. Adapun perintah dari Rasulullah SAW, beliau pun menyebutkan kepada kita mengapa kita harus mempelajari ilmu tahsin atau ilmu tajwid ini. Rasulullah pernah menyampaikan, "Saunul lisani 'anil lahni 'inda tilawatil Qur'an." Bacalah Al-Quran sesuai dengan dialek orang Arab. Jadi, kita akan disebutkan sebagai orang yang tartil, sebagai orang yang fasih membaca ayat Al-Quran ketika dialek kita mengikuti dialeknya orang-orang Arab. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari ilmu tahsin ini? Karena kita bukan orang Arab, sehingga di dalam ilmu tajwid disebutkan saunul lisani 'anil lahni 'inda tilawatil Qur'an. Mempelajari ilmu tajwid ini adalah sebagai salah satu cara supaya kita terhindar dari kesalahan di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid sebetulnya satu hal yang tidak asing bagi kita karena dari dulu kita sering mempelajari ilmu ini. Namun ilmu tajwid itu sekarang mungkin lebih dikenal dengan ilmu tahsin. Mengapa demikian? Karena ternyata realitasnya di lapangan para ulama yang mengajarkan ilmu tajwid ini menemukan satu kondisi di mana masyarakat lebih memahami istilah-istilah dibandingkan dengan mempraktekkan kaidah dari ilmunya itu sendiri, begitu ya. Padahal ilmu tajwid ini adalah ilmu yang aplikatif, dia harus dipraktekkan, dia harus diaplikasikan. Tajwid dengan tahsin sebetulnya ada kesamaan. Tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, kemudian tahsin pun sama, hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya keduanya adalah sama-sama memperbaiki, membaguskan dari bacaan Al-Quran kita. Adapun makna tajwid secara istilah disebutkan, tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi artinya adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya,
Berarti setiap huruf hijaiyah itu memiliki tempat keluar masing-masing, yang tentu kita tidak bisa menyamakan satu huruf dengan huruf yang lain meskipun dia seolah sama. Kemudian ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Artinya, setiap huruf hijaiyah yang berjumlah 28 memiliki sifat-sifat tertentu yang itu harus ditunaikan oleh kita sebagai orang yang melakukan tilawah, sebagai orang yang membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan hak huruf itu adalah sifat yang selalu bersama dengan huruf itu sendiri. Misalnya, ketika kita melafalkan huruf lam, lidah kita itu harus diangkat dan disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Itu adalah merupakan hak dari huruf lam, begitu ya. Kemudian misalnya contoh yang berikutnya adalah huruf ba. Hak huruf ba dilafalkan harus dengan cara bibir kita dipertemukan antara yang atas dengan yang bawah. Itu adalah merupakan hak dari huruf tersebut yang harus ditunaikan oleh setiap pembaca Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan mustahak huruf itu adalah sifat yang nampaknya sewaktu-waktu saja. Artinya tidak selamanya bacaan yang kita baca itu akan terdengar seperti itu, tergantung dengan huruf apa yang kemudian mengikutinya. Sebagai salah satu contoh, ketika kita menemukan ada nun yang harokatnya sukun, maka bisa jadi pada satu saat kita membaca nun yang berharokat sukun itu dengan bacaan yang jelas ketika kita menemukan nun sukun tersebut menghadapi huruf idhar. Contohnya, man amana. Tetapi tentu saja berbeda ketika kita melihat atau tilawah di dalam Al-Quran, kita menemukan ada nun sukun yang berhadapan dengan huruf ikhfa. Pasti kita akan membacanya dengan bacaan yang dengung. Misalnya atum, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan mustahak huruf, sifat yang nampaknya sewaktu-waktu saja. Berbicara tentang kesalahan di dalam membaca ayat suci Al-Quran itu ada dua, dan kesalahan ini diistilahkan dengan al-lahnu atau lahan. Lahan ini ada dua, ada yang disebut dengan al-lahnul jali, ada juga yang disebut dengan al-lahnul khafi. Lahnul jali ini adalah merupakan kesalahan yang fatal, kesalahan yang berat. Misalnya ketika kita tilawah kemudian mengganti huruf. Sebagai salah satu contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada huruf yang kemudian diganti. Seharusnya ada kata alamin, tetapi kemudian diucapkan dengan kata alamin. Tentu ini adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena ini akan sanggup merubah arti. Tidak sesuai dengan yang Allah harapkan, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan ini terjadi manakala ketika ada seseorang yang membaca ayat Al-Quran kurang di dalam memberikan apa yang menjadi hak bacaan tersebut. Misalnya membaca bacaan gunnah yang kurang ditahan, seperti itu. Contohnya misalnya ketika membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ketika membaca Qul a'udzu birabbin nas itu sudah tepat, begitu ya, hanya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena di sana gunnahnya tidak ditahan. Karena ketika kita menemukan ada nun bertasydid, maka selain didengungkan, maka juga harus ditahan di situ. Cara membacanya seperti itu. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Dan kesalahan-kesalahan yang lainnya begitu banyak ditemukan ketika kita tidak senantiasa terus memperbaharui bacaan Al-Quran kita dengan belajar. Baik, sahabat Quran, kita akan coba melanjutkan untuk tilawah atau untuk membaca surah Al-Fatihah ini. Kita awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesalahan umum yang terjadi ketika membaca ta'awud adalah yang pertama, di sini ada huruf hamzah. Hamzah itu dibacanya tidak jelas. Jadi bukan a, mulutnya tidak dibuka ya.
Misalnya, mungkin di antara sahabat Quran pernah ada yang mendengar orang yang baca Al-Qur'annya seperti ini. A'udzubillah, seperti itu, ya. Nah, ketika ada pelafalan maka itu berarti tidak jelas. Berarti ini adalah tidak sempurna. Dan membaca Al-Quran harus dibuka mulutnya dan harus sempurna. Karena begitulah apa yang dicontohkan oleh Rasul, sebagaimana yang pernah disabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di sana Ummu Salamah menyebutkan bahwa Rasulullah saat sedang tilawah Al-Quran akan memperjelas huruf demi hurufnya, ya, mufassaratan harfan harfan, memperjelas huruf demi huruf pelafalannya. Jadi ketika mengucapkan a'udzu, maka a itu harus dibuka mulutnya, a'udzu, ya, a'udzu. Kemudian ketika melafalkan huruf ain, ini harus hati-hati, jangan sampai masuk ke rongga hidung. Dan begitupun huruf alif yang pertama atau huruf hamzah ini tidak boleh terpengaruh oleh huruf ain, sehingga dibaca kedua-duanya, misalnya dengan huruf ain gitu ya, itu tidak boleh, atau huruf ain masuk ke rongga hidung, itu pun adalah sebagai sebuah kesalahan. Jadi huruf demi hurufnya harus dijelaskan pembacaannya. Akan saya ulang, a'udzu billahi, billahi. Di antara para pembaca Al-Quran ada yang membacanya itu ketika melafalkan billahi itu tidak jelas menjadi billah gitu ya. Seharusnya jelas billah, karena fathah itu berarti mulut kita harus dibuka. Ketika kita melihat harokat kasrah berarti mulut kita harus nyengir. Dan ketika kita menemukan ada harokat dhammah, maka kita harus mengumpulkan bibir kita atau memanyunkan bibir kita. Oke, kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Minasyaitoni, di situ ada huruf sin yang bertitik 3, berarti harus kita lafalkan dengan memberikan udara yang banyak, karena dia memiliki sifat seperti itu. Selain dia memiliki sifat hamas, huruf shin ini juga memiliki sifat rakhawah, berarti udaranya harus banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesalahan umum ketika melafalkan syaitonir rajim, huruf jim ada desahan gitu ya, atau istilah lain biasanya ada yang menyebutkan becek seperti itu, ja, ci, cu. Pada huruf jim tidak dilafalkan dengan cara seperti itu, jelas ja, ji, ju, berarti nirrajim, seperti itu ya. Akan saya ulang pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dari sisi ta'awudz. Berikutnya kita baru beranjak ke surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Di ayat yang pertama di sini bunyinya adalah Bismillahi. Bismillahi, bi ini kesalahan secara umum yang biasa dilakukan, pelafalan kasrah itu tidak jelas. Jadi bi tidak boleh b gitu ya. Bukan bis tetapi bi. Mulut kita harus nyengir. Begitupun dengan ketika kita melihat ada huruf sin yang harokatnya sukun, maka itu tidak boleh dipantulkan ya. Bismillahi, lah itu jelas mulut kita dibuka ya. Nah, tentu saja bismillahi, kalau kita melihat kebiasaan yang ada di masyarakat ketika membaca bismillah biasanya mungkin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ harokatnya hanya 2 harokat saja, berarti hanya cukup diayun saja gitu ya, tidak dibaca dengan porsi yang kepanjangan seperti yang barusan dicontohkan gitu ya. Baik, akan saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hir itu hati-hati, haknya adalah hak yang besar, bukan hak yang kecil. Biasanya masyarakat menyebutnya hak besar atau hak kecil. Sebetulnya di dalam kaidah ilmu tajwid tidak ada hak besar dan hak kecil, hanya mungkin itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi itu dalam pelafalan bismillah, hati-hati ya. Kemudian di ayat yang kedua ada
alhamdulillah. Alhamdulillah sama, lam sukun kerap sekali dilafalkan dengan cara memantul. Kemudian ha dirubah menjadi ha yang besar, ya. Kemudian huruf dal dilafalkan bukan dari makhrajnya. Huruf dal biasanya dilafalkan dari huruf D. Padahal makhraj huruf dal ini berbeda dengan huruf D. Dal itu dilafalkannya ujung lidah yang disentuhkan dengan tempat tumbuh gigi seri atas, ya. Saya berikan contohnya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Kemudian pada kata Rabbil Alamin, kesalahan umum yang sering terjadi ketika melafalkan Rabbil Alamin adalah huruf ba yang bertasydid di sini dia mengalirkan suara. Padahal seharusnya huruf ba ini adalah merupakan huruf yang memiliki sifat syiddah. Tidak boleh ada aliran udara, tidak boleh ada aliran suara ketika kita melafalkannya. Yang sering didengar ketika ada kata Rabbil Alamin mungkin kurang lebih seperti ini. Rabbil Alamin. Nah, tidak boleh ada aliran suara seperti itu. Karena itu bukan merupakan hak, bukan merupakan mustahak dari huruf ba tersebut, ya. Akan coba saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat yang kedua. Berikutnya di ayat yang ketiga bunyinya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf ra yang bertasydid itu harus dinabr, harus ditekan. Dan kesalahan secara umum yang sering terjadi, getaran pada huruf ra ini terlalu banyak, ya. Jadi ra-nya itu digetarkan dengan cara yang banyak, tidak satu. Ini yang kemudian harus kita hindari, ya. Cara ayat yang ketiga ini adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, di ayat yang keempat ada kata Maliki Yaumiddin. Pada kata Maliki, ketika ada harokat kasrah yang dia bergandengan, ini seringkali dilafalkan tergesa-gesa. Artinya yang satu dilafalkannya satu harokat, kemudian yang berikutnya lebih dari satu harokat, atau dilafalkan dengan cara dicepatkan bacaannya. Tentu saja ini harus dihindari, begitu ya. Jadi lafalkan saja sesuai dengan harokat yang ada. Maliki, tidak Maliki, tetapi Maliki. Jadi tidak tergesa-gesa. Kemudian pada kata Yaumiddin, Yaumiddin kerap sekali dibaca dengan kata yau, kerap sekali dibaca dengan kata yau, dan ini biasanya orang Sunda gitu ya, yang sering kali melafalkan kata yau menjadi yau, dan tentu ini tidak sempurna dilafalkan dengan cara seperti itu. Saya ulang ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu ayat yang keempat. Berikutnya di ayat yang kelima ada kata iyyaka na'budu. Iya, di situ ada huruf ya yang bertasydid. Tentu saja kita harus memberikan nabr, dinabrah gitu ya, karena ada tasydid berarti kita harus menekan bacaan tersebut. Akan saya coba praktekkan. Iyyaka na'budu. Iya, jadi ditekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika melafalkan i itu ditekan, dan di sini ada dua yang harus kita nabr, yang harus kita tekan, yaitu pada kata iyyaka, kemudian pada kata wa iyyaka. Maka itu kedua-duanya harus diberikan nabr atau nabrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang kelima.
Berikutnya di ayat yang ke-6 ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu huruf haknya hak yang besar ya. Kemudian ihdinas si, huruf shad itu pelafalannya harus tebal karena dia memiliki sifat tafhim. Pembacaannya atau pelafalannya harus terdengar tebal. Huruf shad kemudian huruf to, bacaannya harus terdengar tebal. Begitupun dengan huruf qaf. Namun huruf qaf ini karena dia berharokat kasrah, ketebalannya sedikit dikurangi karena dia berharokat kasrah. Akan coba saya bacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pembacaan ayat yang ke-6. Berikutnya di ayat yang ke-7 ada kata siratal ladzina. Pada kata siratal ladzina kerap sekali banyak di antara para pembaca Al-Quran membaca kata alladzi mengganti huruf tersebut, mengganti huruf dzal dengan zai, sehingga terdengar siratal ladzina begitu ya. Padahal huruf yang ada di sini adalah huruf dzal, bukan zai. Yang tentu itu akan sanggup merubah arti. Tentu saja itu tidak boleh dilakukan. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina. Mengucapkan kata ladzina maka cukup dengan menggigit ujung lidah kita ya. Siratal ladzina. Kemudian an'amta. Kata an'amta ini seringkali dirubah huruf ainnya menjadi huruf hamzah, menjadi an'amta, dan ini pun pasti akan merubah arti. Ini harus dihindari. Saya berikan contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Dan seharusnya kita tidak boleh berhenti pada kata 'alaihim, tetapi boleh kita berhenti pada kata 'alaihim yang kedua, karena ini dikhawatirkan merubah atau merusak arti, merusak makna. Kita lanjutkan kelanjutan dari ayat ke-7 ini. Berikutnya ada kata ghairil maghdubi. Gha di sini tentu saja dilafalkan berbeda dengan huruf G. Gha itu bukan huruf G, sehingga pelafalannya dibacanya harus menebal. Di sini ada dua huruf gha. Yang pertama pada kata ghairil, kemudian yang kedua pada kata maghdubi. Ini pun harus terdengar lebih tebal. Akan saya berikan contohnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gha yang pertama tebal, kemudian gha yang kedua tebal, dan huruf dod itu dilafalkan dengan cara yang tebal pula. Karena huruf do ini selain dia memiliki sifat tafhim, dia pun dilafalkan dari sisi lidah kita yang disentuhkan dengan geraham bagian atas. Jadi kata maghdu itu harus dilafalkan dengan pembacaan yang tebal. Kemudian kesalahan umum yang berikutnya yang sering terjadi adalah pada kata waladdallin ya. Waladdo, do-nya ini yang harus ditebalkan. Kemudian huruf lam yang bertasdid ini harus ditekan, harus dinabar karena di situ ada tasdid. Saya akan berikan contohnya. Dimulai dari siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu seharusnya dibacanya satu nafas. Tetapi kalau kita tidak kuat membaca ayat yang ke-7 dengan satu nafas, maka kita boleh berhenti pada kata ghairil maghdubi 'alaihim ya. Jadi berhenti pada kata 'alaihim yang kedua. Mungkin itu kesalahan umum yang sering terjadi, yang banyak kita temukan di masyarakat saat membaca surah Al-Fatihah ini. Saya akan coba mengulang pembacaan surah Al-Fatihah dimulai dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Begitu cara membaca surah Al-Fatihah. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa senantiasa terus mempelajari pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar, agar bacaan Al-Quran kita dinilai dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.